Serial Jujutsu Kaisen ini membuat para penggemarnya terpikat dengan mempertahankan suasana misteri dan mengejutkan mereka dengan alur cerita yang tak terduga. Contoh utamanya adalah nasib Yuta Okkotsu yang tidak menentu, yaitu sang karakter yang nasibnya belum jelas setelah mengambil alih tubuh Gojo dan masih menjadi teka-teki. Nah, ketidakjelasan masa depan Yuta ini telah memicu banyak teori penggemar yang memicu rasa ingin tahu mereka. Banyak penggemar yang berspekulasi tentang kemungkinan kembalinya Gojo Satoru dari kemunculan Yuta di tubuh Gojo. Nah, maka dari itu, pada pembahasan kali ini, kita akan membahas kemunculan Yuta dengan tubuh Gojo yang bisa menjadi pintu untuk kembalinya Gojo dengan teori-teorinya. Sebelum kalian melanjutkan video ini, ada bagusnya jika kalian klik tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya agar kalian mendapat info terbaru dari video kami. Pertama-tama kita akan menjelaskan nasib Yuta Okkotsu dan kemungkinan kembalinya Gojo. Di chapter 261 kemarin, Yuta Okkotsu telah menggunakan teknik terkutuk Kenjaku, yaitu pertukaran tubuh melalui otak untuk masuk ke dalam tubuh Gojo. Dan ketika ditanya tentang peluang Yuta untuk bertahan hidup setelah berada di tubuh Gojo, dia hanya menjawab dirinya tidak tahu. Dan pastinya itu juga membuat kita yang membacanya bingung. Nah, pertanyaan singkat ini juga memicu banyak teori tentang apa yang akan terjadi selanjutnya pada Yuta. Ketidakjelasan kata-katanya membuka pintu untuk berbagai kemungkinan dan hasil yang mungkin terjadi. Dalam ketidakpastian inilah kemungkinan-kemungkinan yang terjadi dari skenario yang dipikirkan Mei Mei ini memberikan penjelasan tentang kemungkinan masa depan yang akan terjadi untuk Yuta atau mungkin Gojo. Nah, Mei Mei yang dikenal dengan pikiran analitisnya yang tajam dan pemikiran strategisnya menyarankan beberapa hasil yang mungkin terjadi setelah Yuta menggunakan teknik terkutuk Kenjaku. Salah satu kemungkinannya adalah Yuta akan mati, walaupun dia telah berpindah tubuh. Dan pastinya dengan hal itu, secara tragis mereka, para penyihir Jujutsu, akan kehilangan penyihir kuat lainnya setelah Gojo, seperti Yuta, dalam pertempuran yang sedang berlangsung melawan Raja Kutukan Sukuna. Namun kemungkinan lainnya adalah, setelah berpindah tubuh, Yuta juga bisa menetap permanen di tubuh Gojo. Jika memang teknik terkutuk yang Kenjaku miliki yang telah disalin Yuta hanya sekali pakai tanpa batasan limit penggunaan. Dan skenario kedua ini dari Mei Mei juga dapat membuka narasi yang lebih kompleks dan menarik jika memang benar Yuta telah berubah menjadi Gojo kedua. Namun meskipun hasil skenario pertama sudah jelas bahwa efeknya Yuta akan mati, maka di sisi lain skenario kedua akan dapat membawa cerita ke arah yang lebih menarik untuk perkembangan Yuta di tubuh Gojo. Lalu untuk kemungkinan tubuh Okkotsu Yuta sebagai wadah untuk Satoru Gojo. Banyak dari para penyihir percaya bahwa ada kemungkinan Gojo Satoru dapat mengambil alih kesadaran Yuta Okkotsu. Nah, ide ini juga berasal dari cara kerja teknik terkutuk dan sifat alami para penyihir. Dan karena Yuta memiliki kekuatan yang besar dan terhubung dengan Rika, dia mungkin bisa membantu untuk membawa Gojo kembali. Nah, teori ini juga tampaknya lebih mungkin terjadi jika kita melihat kemampuan Gojo yang tak tertandingi tersebut. Seorang yang kuat seperti Yuta mungkin diperlukan agar Gojo dapat muncul kembali. Lalu hubungan dan teknik yang rumit dalam cerita ini juga dapat menciptakan kemungkinan yang menarik untuk apa yang bisa terjadi. Karena dengan adanya Yuta yang salah satu penyihir terkuat yang berada di tubuh Gojo, itu bisa saja membuat Yuta memanggil jiwa Gojo dan membuat dirinya dirasuki sementara oleh roh Gojo Satoru tersebut. Namun daripada itu, ini masih spekulasi ringan belaka. Lalu untuk kemungkinan lainnya, sebelumnya Mei Mei berbagi ide atau skenario menarik tentang kemungkinan yang dialami Yuta setelah mengambil alih Gojo. Dan ini adalah petunjuk rumit, namun masih dapat memberikan harapan bahwa mereka berdua dapat bertahan hidup. Selain itu juga saran ini menyiratkan bahwa mungkin suatu saat akan ada solusi untuk membawa Gojo kembali tanpa mengorbankan Yuta juga. Nah, jika itu benar, hal ini juga dapat mengubah seluruh momen pertempuran para penyihir melawan Raja Kutukan Ryomen Sukuna. Dan jika itu terjadi, kita pastinya akan senang dengan kemungkinan ini. Dan hal ini juga mengisyaratkan jawaban yang kompleks yang dapat melibatkan kemampuan khusus Yuta yang dikombinasikan dengan pengetahuan Gojo yang mendalam tentang ilmu sihir Jujutsu. Dan kemungkinan ini juga bisa membuka peluang penceritaan baru untuk mengeksplorasi tema-tema penting seperti pengorbanan kelangsungan hidup dan ikatan antara penyihir. Dan hal ini juga dapat mengarah pada reuni emosional antara Gojo dan murid-muridnya, dan menambahkan lebih banyak kedalaman pada dampak emosional cerita pada manga Jujutsu Kaisen di chapter depan nanti jika itu terjadi. Lalu selain itu, kita juga sudah merangkum teori kemungkinan cara Gojo bisa kembali ke Jujutsu Kaisen setelah kejadian Yuta mengambil alih tubuh Gojo.
Meskipun para penggemar Jujutsu Kaisen telah memohon kepada Gege Akutami untuk menghidupkan kembali Gojo Satoru dari kematian selama hampir 1 tahun, namun sebagian besar dari mereka langsung menyesal karena harapan mereka, para penggemar Jujutsu Kaisen, tidak terkabul setelah manga tersebut rilis pada chapter 261. Nah, dalam apa yang sekarang menjadi twist tergelap dan paling mengerikan dalam seri ini sejauh ini, Yuta Okkotsu terungkap bahwa dia telah meniru teknik terkutuk Kenjaku untuk mengendalikan tubuh gurunya tersebut yang telah meninggal dengan cara menukar otaknya dan kembali memasuki medan perang untuk melawan Ryomen Sukuna. Meskipun ada beberapa penggemar Jujutsu Kaisen yang merasa senang setelah melihat Gojo kembali ke dalam cerita dalam beberapa bentuk, sebagian besar penggemar Jujutsu lainnya juga sangat tidak puas dan kesal dengan pengungkapan kemunculan Gojo melalui cara tersebut. Tapi selain itu, kita juga akan menjelaskan teori lain lagi, yaitu cara-cara kemungkinan Gojo dapat kembali ke Jujutsu Kaisen. Teori pertama, kebangkitan kedua. Kebangkitan setelah kembali Satoru Gojo dalam arc Hidden Inventory dahulu bisa dibilang sebagai salah satu momen paling berkesan dalam Jujutsu Kaisen. Setelah pertarungan pertamanya melawan Toji Fushiguro dan membuatnya berada di ambang kematian, Gojo entah bagaimana berhasil mempelajari dan menggunakan teknik terkutuk terbalik dan menyembuhkan dirinya sendiri dari luka yang sangat fatal. Setelah itu, dia muncul kembali di depan Toji dan dengan mudahnya mengalahkan dia dalam pertarungan kedua mereka. Mengingat bahwa Gojo sekali lagi diperlihatkan berada dalam kondisi berbahaya ketika Sukuna membelah dirinya menjadi dua, beberapa penggemar berteori bahwa Gojo akan mengalami kebangkitannya kembali. Dan setelah kembali dari jurang kematian sekali lagi, banyak juga yang berteori lagi bahwa Gojo mungkin akan dapat memiliki kekuatan baru yang memungkinkannya untuk dapat melawan tebasan pembelah dunia milik Sukuna. Teori kedua, kelahiran kembali melalui konsep utara dan selatan. Sejauh ini, cara yang paling masuk akal bagi Gojo untuk kembali adalah konsep pergi ke utara dan selatan yang diperkenalkan dalam Jujutsu Kaisen chapter 236 di Afterlife Gojo, di mana Gojo bertemu dengan teman-temannya yang telah meninggal di bandara. Nah, ini adalah konsep yang disampaikan kepada Kento Nanami oleh Mei Mei, yang mengatakan kepada Kento Nanami bahwa jika dia ingin menjadi seseorang yang baru, dia harus pergi ke utara. Namun jika dia ingin kembali menjadi dirinya yang dulu, dia harus pergi ke selatan. Dengan kata lain, konsep filosofis tentang menemukan kembali diri sendiri ini menunjukkan bahwa seseorang dapat memilih untuk terlahir kembali jika mereka ingin menemukan kembali diri mereka sendiri. Nah, seperti yang dipikirkan oleh banyak penggemar Jujutsu Kaisen pada saat itu, ide ini mungkin mengisyaratkan bahwa Gojo akan terlahir kembali dalam bentuk yang baru, sehingga memungkinkannya untuk kembali ke dalam cerita dengan tujuan dan kekuatan yang baru juga. Dan mungkin juga dari teori ini adalah bahwa bisa saja Gojo akan merasuki Yuta yang sedang mengambil alih tubuh Gojo tersebut. Ketiga, teori Binding Vow atau sumpah pengikat. Teori lain yang menurut banyak penggemar mungkin terjadi adalah Gojo Satoru berpotensi kembali dari jurang kematian dengan membuat sumpah pengikat atau Binding Vow. Nah, Binding Vow ini adalah perjanjian yang dibuat oleh penyihir Jujutsu dengan sihir yang menciptakan kondisi untuk diri mereka sendiri atau perjanjian dengan orang lain. Mengingat bahwa Sukuna membuat Binding Vow dengan dirinya sendiri yang memungkinkannya untuk membunuh Gojo dengan tebasan pembelah dunia. Nah, dari situ para penggemar berteori bahwa Gojo mungkin dapat melakukan hal yang sama untuk kembali dari pintu kematiannya dengan menggunakan Binding Vow-nya kepada dirinya sendiri sesaat sebelum tertebas. Selain itu, para penggemar juga bahkan membuat teori bahwa Gojo mungkin telah mengorbankan salah satu dari Six Eyes-nya untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Namun, jika dilihat di manganya sampai saat ini, mungkin teori mengorbankan Six Eyes ini atau teori Binding Vow tidak akan terjadi karena saat ini mayat Gojo Satoru sedang dikendalikan oleh Yuta, sehingga mustahil untuk Gojo mengorbankan Six Eyes-nya dan bangkit kembali karena Yuta sudah mengambil tubuhnya. Namun mungkin saja jika kita melihat ke depannya, bisa saja hal itu terjadi. Teori keempat, teknik pemanggilan arwah melalui teknik milik Nenek Ogami. Teknik pemanggilan arwah milik Nenek Ogami ini bisa saja menjadi pengubah permainan dalam pertempuran yang sedang berlangsung melawan Sukuna. Jika saja dia berada di pihak penyihir Jujutsu, atau setidaknya dia masih hidup atau kekuatannya telah didapatkan oleh orang lain, maka teknik pemanggilan arwah Ogami memungkinkannya untuk memanggil informasi tubuh atau jiwa dari orang yang telah meninggal dengan menggunakan mayat seseorang atau tubuh seseorang. Nah, hal ini memungkinkannya untuk mengubah bentuk dirinya sendiri atau orang yang bersedia menjadi tumbal untuk orang yang akan dibangkitkan.
Seperti yang terlihat saat arc Shibuya, saat dia mengubah cucunya menjadi Toji Fushiguro. Namun di situ Ogami tidak pernah memanggil informasi jiwa dari orang yang telah meninggal tersebut. Karena pada saat itu Ogami hanya ingin mengubah bentuk fisik dan kekuatan cucunya agar sama seperti orang yang akan dipanggil atau Toji. Namun yang terjadi pada saat itu karena saking kuat tubuh Toji, jiwa dari cucu Ogami pun diambil alih. Nah, maka dari itu teori ini bisa saja dilakukan kepada Gojo. Jika Ogami dapat memanggil informasi jiwa dan tubuh ke dalam tubuh salah satu penyihir Jujutsu lainnya, kemungkinan besar Gojo dapat kembali ke dalam cerita dengan kekuatan dan kepribadian yang tetap utuh. Tapi meskipun demikian, sayangnya saat ini Ogami telah meninggal dalam arc Shibuya itu sendiri. Oleh karena itu, agar teori ini menjadi kenyataan, tidak masuk akal jika GG mengungkapkan bahwa Yuta pernah bertemu dengan Ogami dan meniru tekniknya. Namun di lain sisi, bisa saja Ino yang pernah berhadapan dengan Ogami yang juga memiliki kemampuan yang hampir sama. Jika dia mengembangkan kemampuan itu, maka Ino mungkin saja bisa memanggil Gojo dengan tekniknya yang telah berkembang menyamai kemampuan Ogami. Dan demikian adalah pembahasan mengenai kemunculan Yuta dengan tubuh Gojo yang bisa menjadi pintu untuk kembalinya Gojo dengan teori-teorinya. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Jangan lupa komen di bawah tentang pendapat kalian di video kami kali ini. Sampai jumpa di video kami berikutnya.